Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang saya pada kesempatan kali ini hadir banyak sahabat-sahabat lama saya. Ada Pak Rizkuloh yang ngasih order pertama kali buat saya di BNI Syariah dulu. Ada Mas Jaim Uhrawi yang terus mewanti-wanti saya, Jamil, penyakitnya orang Indonesia detail. Kalau konsep gagasan sudah banyak. Jadi saya banyak belajar dari Mas Jaim. Makasih Mas Jaim. Dan tentu ada orang-orang di balik saya juga yang kemudian menjadikan buku ini selesai. Di belakang ada Mama Ria. Mana Mama Ria? Mama Ria? Ada? Iya. Dan yang ngejar-ngejar saya supaya deadline-nya selesai, Jadi buku ini sebenarnya sudah saya tulis waktu saya terbang dari New York ke Jepang. Ya. Jangan dikira kalau saya bilang New York berarti ngisi trainingnya di New York bahasa Inggrisnya lancar. Ya. Jadi waktu saya ngisi training di sana, habis selesai training saya tanya, gimana materi saya? Bagus Pak. Gimana bahasa Inggris saya? Bahasa Inggris Pak Jamil, bahasa Inggris salah paham. Maksudnya apa? Ngomongnya salah tapi orang paham. Ya. Ketika saya di Bandara New York, saya lihat ada buku yang sangat menarik tentang speak. Dan kemudian perjalanan New York, Jepang, saya kemudian siapkan untuk menulis buku tentang speak. Dan kemudian begitu mendarat di Narita, Jepang, konsep bukunya saya email kepada Ibu Sofi. Pokoknya pas ulang tahun saya Agustus 2014 selesai. Ternyata waktu berlalu nggak selesai juga. Ya. Dan kemudian saya akali gimana caranya supaya kemudian selesai. Kemudian menghubungi pihak Gramedia. Siapkan launching tanggal 28 Oktober. Bukunya sudah ada belum? Belum. Ya. Dan akhirnya waktu itu bulan Juli lewat, Agustus lewat, dan kemudian Ibu Sofi, mana tadi Ibu Sofi, yang selalu manas-manasin, yang selalu mengingatkan, deadline, tanggal 28 September, lepas, padahal hotel sudah di booking, undangan sudah disebar. Maka kemudian dengan itulah saya terus menulis, dan setelah acara Wannabe Trainer seminggu, saya nulis dari pagi, siang, malam, selesai, dan tepat tanggal 28 September, waktu yang dijatahkan kepada saya oleh pihak Gramedia selesai. Dan saya pun masih deg-degan, kira-kira terbit nggak? Dan kemarin saya terima buku itu di kantor, dan hari ini dibagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, makasih. Ya, terima kasih, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sahabat saya yang hadir pada kesempatan ini. Ada Mas Pras, makasih Mas Pras. Anda yang ingin belajar tentang kata-kata, provokasi. Anda yang ingin rumah tangganya makin happy, ada Mas Noveldi, makasih Mas Noveldi ya. Biasanya saya selalu pakai batik, terus makasih ya Mbak Seli. Ya kadang kalau ngasih batik itu satu gepok gitu ya, banyak banget ya. Dan hari ini batiknya tidak dipakai, karena batik ini spesial, karya Mas Indrawan Nugroho buat saya ya. Jadi saya pakai punya Mas Indrawan. Baik, hari saya akan berbagi isi dari buku Speak to Change ya, yang apa namanya, nanti lebih detailnya Anda bisa baca di rumah. Mohon maaf, bisa ditayangkan slide-nya. Ya. Oke. Ternyata bicara itu sering menjadi kambing hitam. Saya dapat meme yang begitu banyak bertubi-tubi, isinya ini. Hidup tidak semudah cocote motivator. Ya. Bahkan ada yang kadang namanya spesifik kan. Hidup tidak semudah siapa gitu. Hidup tidak semudah, yang saya terima ini, hidup tidak semudah cocote motivator. Seolah-olah ngomong itu menjadi sesuatu yang menakutkan, kambing hitam. Kita juga sering mendengar nih, jangan NATO. Ya. Yang penting action, nggak usah banyak omong. Bahkan juga ada peribahasa, diam itu adalah emas. Seolah-olah kalau ngomong itu murahan, sampah. Ya. Padahal faktanya, bicara itu bisa mengubah keadaan, bicara itu bisa mengubah peta dunia. Mas Jamil, jaga itu mulutnya. Mana buktinya bahwa bicara bisa mengubah dunia? Untuk menunjukkan bahwa bicara bisa mengubah dunia, saya ingin tunjukkan video pidato Presiden Ronald Reagan yang kemudian membuat setelah itu peta dunia berubah. Bagaimana pidato? Kita simak pidatonya. Mana? Mohon maaf.
Tadi sudah dites, bisa? Mas Andi ada? Today I say, as long as this gate is closed, as long as this scar of a wall is permitted to stand, it is not the German question alone that remains open, but the question of freedom for all mankind. In the 1950s, Khrushchev predicted, "We will bury you." But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history. In the communist world, we see failure. There is one sign the Soviets can make that would be unmistakable, that would advance dramatically the cause of freedom and peace. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Iya. Pidatonya singkat, dampaknya luas? Luas. Setelah itu Uni Soviet yang tadinya negara besar, pecah menjadi negara-negara kecil. Pidato hanya, Mr. Gorbachev, datang ke sini Mr. Gorbachev, rubuhkan tembok ini Mr. Gorbachev. Mr. Gorbachev, datang ke sini, buka tembok ini. Ternyata runtuh. Dan dulu kalau kita nonton film, pasti perangnya itu antara Amerika dengan Uni Soviet. Sekarang sudah beda. Ya, dunia berubah hanya gara-gara pidato Ronald Reagan, Presiden ke-69 Amerika Serikat. Ya. Dan bisa ditampilkan lagi. Ya. Bisa ditampilkan, Mas? Ya. Nah, bicara itu bisa mengubah peta dunia. Bahkan bicara juga bisa mengubah peningkatan kinerja perusahaan. Saya pernah dikontrak oleh salah satu perusahaan multinasional. Ya. Boleh disebut namanya? Ya, Yamaha. Ya. Keliling ke beberapa kota. Kenapa namanya Yamaha? Karena dibuat oleh Jepang. Kalau dibuat oleh Arab jadi Yamahmud. Ya. Saya keliling ke beberapa kota dan kemudian saya datang sama presidennya, Presiden Yamaha dari Jepang. Dan kemudian setiap sambutan saya diminta nilai. Jamil, tolong dinilai. Kira-kira dari pidatonya ini gimana kinerja perusahaan ini? Dan saya bilang, begitu mendengar pidatonya, pasti ini di bawah rata-rata. Dari mana Anda tahu? Sambutannya aja nggak jelas. Bulet kalau bahasa Jawa. Yang dengerin sambutan suruh mencari jejak, ini pusatnya di mana ini? Ini intinya apa? Tapi kalau sambutannya bagus, pasti masuk 3 besar. Dari mana Anda tahu? Dari sambutannya. Ya. Ternyata sambutan itu bisa mengubah dunia, bisa mengubah perusahaan, dan juga bisa mengubah kehidupan kita. Ya. Saya kalau ditanya kepada Anda, Pak Jamil apa kabar? Ganteng. Kenapa? Supaya saya memang terlihat ganteng. Bagi Anda yang tahu perkembangan saya, ya, Mas Jaim tahu bagaimana kampungannya saya dulu. Ya, Mas Indrawan juga tahu bagaimana jeleknya saya dulu. Sekarang begitu saya ngomong sering ganteng, ganteng, ganteng. Setiap ketemu orang sering kemudian sekarang tanya, Mas Jamil kok sekarang tambah muda sih? Apa rahasianya? Kenapa sekarang tambah ganteng? Ya, ya pokoknya untuk kemudian menginternalisasi bahwa ganteng-ganteng, kalau ditanya ganteng. Bahkan saya sama Mas Pras punya grup WhatsApp namanya Motivator Ganteng, ya. Ya, nanti boleh dibandingkan mana yang saya ganteng dengan Mas Pras, ya. Dan ternyata, ya, ketika saya diundang oleh Duta Besar Indonesia di Mesir, saya diminta untuk datang ke sana. Mas Jamil tolong di training. Siapa yang saya training? Ini S2, S3 dari lulusan Al-Azhar Kairo. Apa yang harus saya training? Di training supaya pulang ke Indonesia. Trainingnya supaya pulang. Kenapa mereka nggak mau pulang ke Indonesia? Iya, sebab
mereka itu takut bersaing di Indonesia. Bayangkan, lulusan S2, S3 dari Al-Azhar pulang ke Indonesia takut bersaing. Dan akhirnya selama 4 hari saya training dengan alumni Akademi Trainer juga, yang sekarang jadi trainer di Kubik, Mas Fauzi Rahmanto. 4 hari saya training. 2 minggu saya sampai Indonesia, atas pendidikannya, Pak Fahmi Lukman telepon saya, Pak Jamil terima kasih. Kenapa? Dari 123 yang di training, 94 sudah pulang. Ya. Dan waktu saya jalan-jalan ke Mesir, ternyata di sana ada apa? Pelajarilah seni bicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Berarti apa? Bicara itu penting. Ya. Bahkan banyak testimoni yang mengatakan bahwa kemudian dari sambutannya itu kemudian kinerja perusahaannya meningkat. Nih salah satu yang bisa Anda kutip ya. Seorang presiden direktur di sebuah perusahaan di Kanada, dia mengatakan, dulu saya itu benci sambutan, benci. Tetapi karena jabatannya naik jadi presiden direktur, dia harus ngomong. Dan kemudian dia ubah ngomongnya, dan dia latihan melakukan sesuatu yang dia tidak suka, tapi kemudian dia berlatih, dan akhirnya terbukti perusahaannya terus meningkat, dan akhirnya dia bukan hanya pegang perusahaan ini, banyak perusahaan-perusahaan lain dari kemampuan bicaranya. Maka ya menurut saya, bicara bisa itu mengubah keadaan. Dan bicara yang mengubah keadaan bukan hanya training, bukan hanya seminar, pidato juga bisa mengubah keadaan. Pidato juga bisa meningkatkan trust, respect orang-orang yang mendengar. Saya sangat sedih. Ada salah satu pemimpin daerah yang terpilih kemudian dilantik. Begitu dilantik, sambutannya aja keliru. Assalamualaikum WRWB. Ya elah. Sambutan WRWB, Bapak 2, Ibu 2. Ya sambutannya begitu. Saya tadinya nggak percaya, tapi kan saya punya teman banyak wartawan. Ya, Mas, kalau nggak percaya ini dengerin. Sambutannya, Assalamualaikum WRWB. Bapak 2, Ibu 2. Harusnya kan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Yang seru lagi, bawahnya itu tempat pelantikannya disebut. Saya tidak perlu nyebut nama daerahnya. Ya. Misalnya nama daerahnya, misalnya Klaten, misalnya. Ya. Dia waktu sambutan akhirnya bilang, Klaten harusnya 20 Oktober 2000. Dia bilang, Klaten 20 dikurang 10 dikurang 2000. Para wartawannya teriak di situ, sama dengan berapa Pak? Ya. Kalau seandainya pimpinan daerahnya pidatonya seperti ini, kira-kira dia dapat respect nggak dari masyarakat? Ya enggak, ya ampun, bupatiku salah pidato, amit-amit, jabang bancet. Kalau orang Jawa, ya Allah, pidatonya lu kayak gini kok dadi bupati, ijazahnya palsu. Ya. Pimpinan daerah. Dan sambutan juga harus mempengaruhi. Briefing mingguan sering ada di kantor. Jangan sampai briefing mingguan cuma rutin yang nggak ada ngefeknya. Orang datang hanya sekedar absen, nggak enak sama pimpinan. Padahal briefing mingguan itu bisa digunakan dengan cara-cara yang elegan. Ya. Dan saya sudah membuktikan. Saya kebetulan juga meng-coach beberapa bisnis yang kemudian saya coach salah satu syaratnya pimpinannya harus pinter ngasih sambutan. Sehingga ketika Anda briefing cukup mengatakan sederhana tapi mengena. Contohnya, saya dapat ilmu dari Bang Wirja. Semua karyawan di sini harus menjauhi 3 penyakit kalau ingin maju. Penyakit pertama, blame. Apa itu? Blame. Blame itu kerjaannya nyalain orang lain. Jangan apa-apa yang salahin orang lain. Apa-apa yang salahin orang lain. Yang kedua adalah excuse. Apa? Pinter buat alasan. Wah ini target nggak tercapai. Maklum, Yunani bangkrut. Yunani dibawa-bawa. Iya itu kan negaranya para dewa. Bangkrut. Wah, saya nggak tercapai. Maklum, apa? Terjadi penurunan pelemahan nilai rupiah. Dibawa-bawa. Dan yang ketiga adalah denial. Denial itu apa? Menolak ilmu, menolak kebenaran. Lo nggak usah nasihatin gue. Gue kerja di perusahaan ini sebelum perusahaan berdiri. Lo baru gabung, nggak usah nasihatin. Padahal kalau di dalam dunia pendidikan apa? Ilmu itu tabiatnya sama dengan air. Dia akan mendekati tempat yang rendah. Lautan yang luas menampung banyak air karena tempatnya rendah. Anda akan banyak ilmu kalau Anda rendah hati. Pimpinannya ngasih sambutannya 3 menit tapi jelek. Ya. Oh, gue harus menjauhi 3 penyakit. Pertama, blame. Huruf pertamanya B. Kedua, excuse. Huruf pertamanya E. Ketiga, denial. Huruf pertamanya D. Kalau disingkat, bad. Orang yang punya 3 penyakit ini pada hakikatnya tidur walaupun Anda ngantor. Anak buahnya juga, bosku jago.
Bosku, jauh. Percaya deh. Tapi kalau sambutan, tidak pakai energi, tidak pakai teori. Ya, sekarang lagi susah. Apalagi ada kabut asap. Dibawa-bawa ya, nggak punya energi. Maka pertanyaan berikutnya, ya, bagaimana agar bicara kita bisa menggerakkan, bagaimana bisa kemudian mempengaruhi? Maka di dalam buku ini saya punya 4 prinsip, ya, supaya kemudian bicara kita menggerakkan. Prinsip yang pertama tentu kenali audien Anda. Jangan ngomong asal ngomong, ya, tidak kenal dengan audien. Yang kedua, apa kira-kira? Tingkatkan intangible asset Anda. Sama-sama yang disampaikan, ilmunya sama, isinya sama, yang ngomong beda, hasilnya bisa beda. Ya. Walaupun sering kita mengatakan, hei, kalau Anda dengar sambutan, Anda dengar ceramah, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat, dengarkan isinya. Iya, secara teori gampang, tapi prakteknya susah. Bandingannya nih, waktu saya haji tahun 2016, saya dibimbing 2 ustadz. 2006. 2005-2006. Waktu saya umroh, waktu haji dibimbing sama Ustadz Didin sama Ustadz Bobby. Ustadz Bobby belum terkenal seperti sekarang. Kalau ngisi ceramah, materinya itu sama, kadang-kadang. Tapi yang lebih didengerin siapa? Ustadz Didin. Kadang-kadang materinya juga lebih bagus Ustadz Bobby, tapi yang didengerin Ustadz Didin. Kenapa? Intangible asetnya sudah banyak, ya. Reputasinya sudah ada, ya. Kemudian apa? Integritasnya dan kemudian nama baiknya sudah ada. Jadi maka penting. Dan yang berikutnya tentu ini adalah konten. Kontennya berbobot tapi disampaikannya simple. Saya sangat senang, ya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang membuat sesuatu yang rumit menjadi simple. Jangan ikut training malah bulat terus. Pusing. Dan yang ketiga tentunya adalah delivery. Deliverynya itu khas, unik. Saya selalu bilang sama alumni Akademi Trainer, Anda nggak akan pernah jadi trainer hebat kalau cara menyampaikan Anda niru saya. Anda harus menjadi diri Anda sendiri. Bahkan pernah ada yang menyampaikan persis mirip banget sama saya panggil. Lo mau bersaing sama gue, pasti lo kalah. Dan kalau lo bersaing sama gue, lo itu KW 10. Tidak akan pernah hebat. Dan saya tidak pernah bangga kalau kamu itu niru saya. Saya berhasil kalau kamu punya ciri khas. Jadi diri kamu, jangan nyontoh Jamil Azaim. Ya. Terus gimana dong saya itu ngefans sama Pak Jamil? Silahkan ngefans ilmunya, tapi nggak boleh ngefans gayanya. Latihan. Dan sebelum latihannya berubah, jangan ketemu sama saya. Latihan terus, kadang-kadang masuk, masih. Cara ngomongnya masih mirip, ganti. Dan saya bilang sama dia, untuk sementara jangan deket-deket sama saya. Supaya Anda tidak terpengaruh dengan gaya saya. Dan kalau kamu bisa berhasil tidak meniru gaya saya kirim ke luar negeri. Ngisi training di sana gantiin saya. Benar. Dan suatu saat, ngisi trainingnya sudah ganti, sudah beda banget. Akhirnya saya ada undangan ke Jepang, dia yang saya kirim ke Jepang. Saya tanya sama teman saya, gimana materinya? Bagus Pak, bagus. Mirip saya enggak? Enggak Pak, jauh. Berarti saya berhasil. Harus punya ciri khas. Jangan gayanya, oh Anda sering ikut Pak Tung, gayanya Pak Tung. Injak-injak bumi. Ya. Ya nggak bisa dong, itu gayanya Pak Tung. Ya, masuk akal, masuk akal. Gitu. Masing-masing punya gaya, Anda harus cari gaya ciri khasnya itu apa. Hari ini saya nggak bahas terlalu banyak. Yang pertama, bagaimana mengenali audien. Banyak caranya, kalau saya kebetulan pakai Steven. Yang pertama saya kenal dengan penemunya, yang kebetulan adalah besan saya. Ya. Kami di Kubik itu punya 3 orang. Saya, Mas Indra, sama Pak Farid. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Persahabatan kita ini akan semakin bagus kalau apa? Di antara kita saling mantu. Nah, kebetulan anak saya waktu itu pulang dari Jerman. Pak, tolong saya carikan istri. Kamu mau cari yang seperti apa? Saya ingin cari yang hafal Quran. Bagaimana ceritanya kamu mau cari istri yang hafal Quran? Kamu juz am aja nggak hafal. Nanti kalau suruh jadi imam sholat gimana? Tenang Pak, saya sudah punya strateginya Pak. Gimana strateginya? Sholat maghrib, isya subuh, saya di masjid. Ya kan? Duhur asar di rumah kan gak bersuara, gak apa-apa. Dan alhamdulillah kebetulan anaknya Pak Farid sedang ikut program Al-Quran. Dan akhirnya bulan Mei dia pulang, bulan November kami nikahkan berdua. Ya, sekarang sedang hamil 6 bulan. Insya Allah tahun depan saya sudah punya cucu. Dan saya sudah bilang sama dia. Dan saya sudah bilang sama dia,
nanti nggak boleh anak kamu manggil aku kakek. Terus opa. Ya, biar gaul dikit lah, ya. Ya. Stephen. Dan ternyata menurut ilmu Stephen itu, ketika ada audiens seperti ini paling tidak dikelompokkan dalam 5 kelompok. Ada orang yang dominan limbik kiri bawah, itu namanya orang sensing. Orang sensing itu sama perhatian sama ruangan, perhatian sama penampilan. Kalau trainernya penampilannya nggak menarik, trainer dandan wira iso kok ngajari, pulang dia. Ruangannya tidak menarik, nggak nyaman dia. Ya. Dan kemudian ada orang yang kiri atas, namanya orang thinking, senengnya mikir. Ikut seminar kayak gini, yang lain ketawa, dia masih mikir. Ya, mikir terus. Diajak sesuatu training yang nangis, nggak nangis dia. Ya, ya saya pernah ngajak orang ikut training ISQ. Kan trainingnya nangis terus. Kalau saya cocok sama training ISQ. Lah dia itu ke training 3 hari nggak nangis. Kamu itu, saya bilang, hati kamu itu keras. Masa nggak nangis? Mas Jamil yang lebay. Kayak gitu aja nangis. Iya, dia itu orang thinking. Nggak mau nangis-nangis dia. Ada juga orang intuiting, pikirannya liar. Ikut seminar kayak gini, dia dengerin sih, tapi pikirannya udah kemana-mana. Oke, materi ini bagus, nanti akan saya kembangkan begini. Oke, ini pikirannya kemana? Kenalan sama sebelahnya, pikirannya juga udah kemana-mana. Yes, itu intuiting. Ya, orang semacam ini nggak suka digurui. Nggak suka Anda ajarin, kalau Anda kan suka ada trainer yang apa? Teorinya, bisnis itu ATP, amati tiru plek. Atau ATM, amati tiru buat orang intuiting, tidak, gue kagak mau niru. Gue harus menemukan gue sendiri. Oh, enggak, gue niru. Tapi itu cocok buat orang sensing. Orang sensing memang harus niru. Dan kemudian ada orang feeling. Orang feeling itu ciri nonton film India baru 5 menit sudah nangis. Ikut training kalau nggak ada nangisnya, garing, trainingnya garing. Nggak ada nangisnya, amit-amit deh. Training suruh mikir terus. Ya, itu orang feeling. Dan yang orang insting itu ada apa? Nalurinya. Energi apa namanya? Instingnya. Naluri ketujuhnya itu jalan. Maka orang semacam ini nggak bisa diam trainingnya. Dia harus ada musiknya, dia harus bergerak ke sana kemari, dan kemudian kita harus pinter ngambil insight dari kegiatan training. Ya. Maka saya mendesain materi buku ini berdasarkan Stephen itu. Prakteknya apa? Prakteknya ini, misalnya. Materi yang berbobot dan simple bisa memuaskan semua audiens. Memuaskan orang, sensing, thinking, insting, intuiting, feeling. Harus puas semuanya. Jangan kemudian yang satu puas, yang satu kapok aku, kapok. Ikut training seharian nangis. Mau nangis aja bayarnya mahal. Kan ada yang begitu kadang. Nah, berarti ini dia terpuaskan. Maka tugas kita sebagai pimpinan, kalau terutama juga sebagai trainer, maka tugas kita adalah memuaskan semua audiens. Pertanyaannya, Pak, gimana memuaskan orang sensing? Orang sensing itu paling susah diajak mikir yang rumit-rumit. Maka materi yang kita sampaikan saat kita pidato, saat kita sambutan, saat kita training harus aplikatif. Dan dia senang yang ada tips membahagiakan istri. Senang dia. Misalnya, mandikanlah dia ketika dia minta dimandikan. Misalnya, loh, saya memang juga salah satu yang saya senang itu apa? Kalau tiba-tiba istri saya bilang, Mas, mandiin apa? Langsung saya mandiin. Ya. Iya. Karena prinsip hidup saya, lebih baik memandikan istri ketika masih hidup dibandingkan sudah meninggal. Kalau sudah meninggal nggak ada respon. Ya. Kalau masih hidup kan ada respon, ya. Yang kedua kemudian, kalau tips sudah, orang sensing ternyata senang dipuaskan dengan versus, misalnya nih, ya, tabel perbandingan antara pemimpin dan pimpinan dan pemimpin, misalnya, sajikan. Seorang pemimpin dengan pimpinan itu beda. Kalau Anda disuruh milih jadi pimpinan atau pemimpin, ada triknya. Kalau Anda ingin membuat perbandingan, yang Anda harapkan taruh di sebelah kanan, ya kan? Supaya kemudian audien ngikutin kita. Ya, seorang pemimpin yang pertama itu fokus pada, kalau pimpinan fokus pada masalah. Tapi kalau pemimpin fokus pada solusi. Pimpinan itu suka nanya, gimana targetnya tercapai enggak? Anak buah kalau ketemu stres, pasti ditanya target, target. Tapi kalau pemimpin, supaya target tercapai. Yang muncul adalah
eksklusif. Ini disukai orang sensing. Maka ketika kita menyusun konten, menyusun materi, oke, di sini banyak orang sensing, dan biasanya orang sensing itu orang sales ya, yang yang pinginnya duit. Ya, biasanya itu orang sensing. Maka kemudian bisa dikasihkan alternatif ini. Yang berikutnya misalnya perbandingan lagi. Orang yang nggak kelihatan dari sini. Pimpinan itu menguras energi. Aduh, kalau dia datang sebel aku, tertekan aku punya bos ini, tertekan. Sementara kalau pemimpin sebagai sumber energi, yes, bos gue datang. Tapi kalau pimpinan, bos lagi ikut seminar di Mercury, yes, bebas tengah hari, bebas. Berarti pimpin. Ya, dan kemudian apa lagi bedanya itu? Pimpinan hobinya memerintah, tapi kalau pemimpin memberdayakan. Memang kadang memberdayakan itu capek, saudara-saudara. Saya kebetulan pegang perusahaan. Ya. Memberdayakan anak buah itu kadang capek, kadang sakit. Tapi saya selalu ingat pesan guru saya, coach bisnis saya. Mengelola bisnis itu, memberdayakan orang itu kan memang sakit. Tapi sakitnya tidak mematikan. Sakitnya membuat Anda kuat. Sakitnya membuat Anda terus bertumbuh. Itu adalah pemimpin. Dan pemimpin itu melahirkan pemimpin, bukan melahirkan follower. Ya. Dan bandingkan. Seorang pimpinan orientasinya saya. Yang penting saya selamat, peduli amat dengan yang lain. Sementara seorang pemimpin orientasinya kita. Saya bertumbuh, Anda bertumbuh. Saya maju, Anda maju. Saya berkembang, Anda berkembang. Nah, orang sensing itu seneng pakai versus kayak gini. Yes, gue bisa bandingin. Ya, gue akan ikut, saya mau jadi pemimpin. Saya pilih yang sebelah kanan, saya mau jadi pemimpin pulang dari sini. Yes, saya akan jadi sumber solusi, saya juga akan sumber energi, kemudian saya akan memberdayakan, dan kemudian saya akan orientasinya ke kita bersama. Kira-kira gitu. Dan yang namanya versus tidak harus yang seperti ini. Bisa juga pakai cerita. Misalnya ini. Apa ini? Saya dulu punya handphone pertama kali Nokia. Karena waktu itu sedang populer. Begitu populernya sampai MH Ainun Najib nyari istri juga Nokia kalau packing. Ya. Iya, terserah saya ya. Oke. Pertanyaan saya, ini dulu Raja Pasar. Pertanyaan saya, masih ada? Masih ada, tapi yang pakai masih banyak. Kalau yang pakai masih ini, berarti generasinya saya tahu. Sudah berubah, diganti dengan nih, punya Pak Adriano, Samsung. Ya, kalah sama pasar. Kan dibandingin. Ya, dan kemudian nih, pernah tahu ini? Dulu kalau kita ke kebun raya, ke kebun binatang, ke pantai, datang langsung ditawarin apa? Foto, kipas-kipas, keluar. Sekarang bisnis itu masih ada? Nggak laku. Saya pernah diminta oleh PGN, perusahaan gas negara, untuk training para pengusaha kecil di sekitar Candi Borobudur. Salah satu perusahaan yang usaha yang drop adalah fotografi. Kenapa? Sekarang bisa diganti dengan yang gini. Ya, selfie. Selfie itu mulutnya bisa diatur. Ini saya sama anak saya di belakang. Tuh. Bahkan bisa gayanya begini. Iya. Ini saya ke Tanjung Pinang, ada pantai di sana, dan kemudian saya tulis I love you. Foto, langsung saya kirim istri saya, baca gambar ini. Dan biasanya balasannya saya sudah bisa dulu. I love you too. Kalau dulu kan malu kalau pakai Polaroid, sekarang kan bisa gaya-gaya sendiri. Ayo, aku mau gaya. Ternyata sesuatu yang dulunya ada, jadi musnah kalau Anda tidak berubah. Ya, bahkan saya juga sering, kalau di sini Pak, kalau saya Pak sudah sukses Pak. Saya sudah berhasil Pak, nggak perlu saya berubah Pak, nggak perlu saya kemudian berkembang Pak. Ya, saya sudah berhasil. Nah, biasanya saya cantumkan video ini. Oke, kalau Anda yang sudah merasa sukses, coba kita belajar dari video ini. Ya, kita lihat dia sudah merasa sukses, dia sudah merasa berhasil, dan bagaimana kemudian videonya. Kita lihat. ومعمر والعسكري ومعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب ثقاب والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا الكرة تسدد وهدف لفريق المغرب الفاسي هدف لفريق المغرب الفاسي 3-2 هنا الإعادة الكرة لعبت وعادت للحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة عن فريق
الكرة خرجت لكن ما خرجتش 3-2 لفريق المغرب الفاسي. أغرب كرة تابعتها في ال10 سنوات الأخيرة في Bagi seorang penjaga gawang, bisa menahan tendangan lawan itu bagus? Bagus. Hebat. Tapi pestanya terlalu cepat. Betapa banyak orang yang juga di perusahaan gue the best performance. Kenalin gue, Jamil. Bahkan jalannya pun jadi berubah. Ya, karena sudah ikut training karisma. Pagi Pak, pagi. Senyumnya Pak, the best performance. Sorry, tidak level bergaul sama kamu. Dia pestanya terlalu cepat. Hati-hati saudara-saudara. Anda bisa seperti penjaga gawang ini. Di perusahaan gua paling hebat, tinggalan. Orang sensing senang dengan kayak gini. Ya. Loh iya, itu nancep banget ya Allah. Itu video yang diputar Pak Jamil itu nendang banget. Jelep gitu. Tapi belum tentu buat orang itu tweeting. Maka harus dipuaskan dengan cara yang lain. Terus bagaimana caranya memuaskan orang tinggi? Orang tinggi itu dipuaskan dengan cara yang argumentatif. Maka datanya harus punya. Anda harus akurat datanya. Dan biasanya orang thinking senang diajukan pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana. Orang thinking juga senang dengan yang humor. Tapi humornya yang cerdas. Bukan humor yang slapstick. Tapi humornya seperti itu, stand up comedy. Ya, susah ditebak. Ya. Bisa. Maka di naskah kita bisa kita siapkan. Ya, pertanyaan-pertanyaannya bisa sederhana. Andai Anda boleh mengulang kehidupan Anda, bagian hidup manakah yang akan Anda ulang? Kita semua punya pengalaman masa lalu. Dan kalau itu boleh diulang, mana bagian hidup yang akan Anda ulang? Kalau saya bagian hidup yang akan saya ulang, ketika bapak saya pulang dari Tanah Suci. Yang selama di Tanah Suci saya telepon dia nggak pernah mau ngangkat. Setiap saya angkat nggak pernah mau. Setiap saya angkat nggak pernah mau. Setiap saya angkat nggak pernah mau. Pak, aku kangen diangkat. Pak, aku kangen. Nggak pernah mau ngangkat. Kenapa? Akhirnya kalau saya ingin tahu kabar bapak saya tanya temennya, gimana bapak saya? Bapak sampean sehat. Kenapa kalau saya telepon nggak pernah mau angkat? Iya, sebab bapak sampean marah sama sampean. Marah kenapa? Dia tahu sampean utangnya banyak setelah di Mekah. Siapa yang ngasih tahu? Saya nggak tahu. Kenapa dia nggak mau ngangkat? Sebab kalau ngangkat takut dia marah sama sampean. Ibadah hajinya nanti nggak diterima. Tapi sampaikan saya kangen. Iya, ini saya speaker nih. Bapak sampean dengerin dan cuma geleng-geleng sambil nangis. Tapi saya kangen sama bapak. Nanti kalau ibadah hajinya sudah selesai. Begitu sampai Madinah saya telepon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak saya cuma jemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak lagi ziarah di makam Nabi, jangan diganggu nih. 30 menit kemudian saya telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak lagi mau makan, jangan diganggu nih. Terus kapan aku bisa nelpon Bapak? Kamu nggak bisa nelpon Bapak. Bapak marah sama kamu. Tapi aku kangen sama Bapak. Itu tuh. Dan setelah itu saya nggak pernah nelpon Bapak saya. Dan begitu pulang dari Tanah Suci di asrama haji di Lampung, saya sambut. Begitu turun dari bis langsung saya peluk. Pak, mudah-mudahan haji Bapak mabrur ya Pak. Dan apa ucapan Bapak saya? Mil, Bapak sudah sholat di depan Ka'bah, Mil. Bapak sudah berdoa di depan Ka'bah, Mil. Bapak mau dicabut nyawanya oleh Allah hari ini. Bapak sudah siap, Mil. Matur nuwun ya Mil, sudah mengajikan Bapak. Utangmu wis lunas suruh. Masih ingat hutangnya juga. Dan saya baru tahu, ternyata selama bapak saya di Tanah Suci, hutang saya lunas. Tiba-tiba teman saya, mohon maaf ya Pak, kenapa? Setelah diaudit bisnis ini bukan salah Pak Jamil, hutang Pak Jamil 400 juta bebas. Thank you ya, thank you. Yang seru lagi, teman saya pulang dari Abu Dhabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Baik. Tumben sampai nelpon. Iya, aku baru mendarat dari Abu Dhabi. Lo kok harus telepon sampai? Iya, selama perjalanan Abu Dhabi Jakarta, saya tidur ngimpi ketemu sampean. Bangun ingat sampean. Waktu tidur lagi ngimpinya bersambung. Ketemu sampean lagi. Loh kok bisa begitu? Sampean kan punya utang sama saya. Sorry mas. Sorry aku belum bisa bayar. Gak apa mas. Saya bukan mau nagih. Terus kenapa? Saya dengar istri sampean melahirkannya. Iya, sesar ya. Iya. Ini aja mas, utang sampean yang 125 juta bebas. Buat anak sampean. Thank you ya, thank you. Bagian-bagian itu ingin saya ulang. Ya. Dan kemudian ini juga bisa diajukan pertanyaan.
Apakah kehidupan yang Anda jalani sudah sesuai dengan harapan Anda? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau ternyata, maka kita sebagai presenter, sebagai pimpinan harus ngasih pertanyaan selanjutnya. Bila belum, hal-hal strategis apa yang akan Anda lakukan agar sesuai harapan Anda? Dan biarkan orang itu menjawab. Jangan didikte jawabnya, biar dia menemukan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang orang thinking tuh nangisnya yang kayak gini. Kalau dengerin cerita saya yang barusan, lebay itu lebay. Cerita aja kayak gitu, lebay. Itu orang thinking. Tapi dia bisa nangis dengan jawaban pertanyaan gini. Apakah kehidupan Anda yang Anda jalani sudah sesuai dengan harapan Anda? Kalau belum, pertanyaan saya, apa hal-hal strategis yang mau Anda lakukan supaya hidup Anda sesuai dengan impian Anda? Silakan ya. Bagi yang jawab sudah, kan ada yang jawab sudah ya. Kalau aku gue udah enjoy banget hidup gue, enjoy. Kasih pertanyaan selanjutnya. Bila sudah, apakah yang sudah Anda capai bisa menjadi bekal untuk pergi ke akhirat? Ada yang bilang, insya Allah, dari mana Anda tahu bahwa itu bisa? Jangan-jangan Anda cuma merasa, tapi belum. Gimana? Kalau gak jadi bisa bekal, apa yang mau Anda banggakan? Orang thinking seneng yang kayak gitu. Makanya kita sambutan perlu ada yang kayak gini-gini, ya kan? Termasuk orang thinking seneng sama yang humor, tapi humornya yang kemudian cerdas, humornya yang kemudian susah ditebak. Saya dulu pernah diundang ke Filipina. Saya bahasa Inggrisnya memang kacau, karena memang saya orang Jawa ya. Orang Jawa itu suruh bahasa Inggris lancar susah. Karena ditanya, mau ikut acara speak to change nggak? Lah yes, no, sudah yes, no. Kan orang Jawa itu ya. Ayo saya berangkat ke Manila. Begitu sampai Manila, saya nonton TV-nya orang Sunda itu, CNN itu. Yang punya orang Sunda katanya. Ini kok saya banyak yang nggak ngerti nih, gimana sih? Akhirnya saya telepon istri saya. Ma, ya, besok aku harus presentasi. Terus, aku nggak bisa. Nggak bisa dari mana? Ya ini aku nonton film, nonton TV. Semuanya bahasa Inggris, aku nggak ada yang ngerti. Mas Jamil, gunakan kekuatan Mas Jamil. Apa kekuatanku? Mas Jamil kalau suruh cerita jago. Dan dari saya itu saya baru tahu saya punya kekuatan cerita. Terus apa ceritanya? Ayo kita diskusi. Akhirnya kita malam itu diskusi. Temulah diskusinya. Dan besok pagi sebelum presentasi saya sampaikan hasil cerita ini. Ladies and gentlemen. Selanjutnya pakai bahasa Indonesia aja. Sebelum saya presentasi, izinkan saya menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang aktivis LSM dari Indonesia, dia diundang Presiden Amerika Bill Clinton. Dia tidak bisa bahasa Inggris, sama seperti saya. Aman satu ya nggak? Kan harus sama dengan audiens. Dan akhirnya datang sama orang yang ngerti bahasa Inggris. Saya diundang Presiden Amerika. Penuhi nggak? Penuhi Pak. Jarang-jarang Presiden ngundang 2 kali. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Gampang. Ketemu Presiden cukup menguasai 2 kalimat. Apa? Begitu ketemu langsung nanya, how are you? Dia akan jawab, I'm fine. Langsung kamu jawab, me too. Udah cukup. Jadi selama 2 minggu dia latihan, how are you? Me too. How are you? Me too. How are you? Me too. Di Gedung Putih dia pun, how are you? Me too. How are you? Me too. Di depan Bill Clinton dia grogi ngeliat orang ini kok tinggi, rambutnya putih, berwibawa banget. Nanyanya bukan how are you, tapi who are you? Bill Clinton jawab, I am Hillary's husband. Dan orang itu menjawab, me too. Ya. Itu orang thinking seneng sama itu. Tepuk tangan buat kita semua ya. Yang orang intuiting senengnya itu sesuatu yang inspiratif, idenya baru. Saya dengan Mas Indra itu mengajarkan sukses mulia. Hidup jangan cuma sukses saja. Karena sukses saja ternyata enggak bahagia. Saya sering ngasih contoh. Robin Williams sukses. Sukses. Untuk seorang Arthur, sukses dia. Bagaimana mengakhiri hidupnya? Bunuh diri dia. Tahun 2012 saya pergi ke Jepang. Di Jepang itu ada kursus tersenyum. Dan Anda tahu siapa yang paling banyak kursus? Orang-orang kaya di Jepang. Ternyata orang kaya di Jepang sudah susah tersenyum. Kalau di sini dari tadi saya lihat tersenyum terus. Ya. Saya tidak tahu Anda bahagia atau belum kaya seperti orang Jepang. Ternyata orang Jepang itu sudah susah. Kenapa? Hidupnya cuma sukses saja. Maka kami menambahkan satu kata lagi itu, mulia. Dan konsepnya supaya lumrah diingat. Sukses mulia seperti orang bernapas. Sukses, harta, tahta, kata cintanya meningkat. Mulia, harta, tahta, kata cinta yang sudah diperoleh, jangan lupa dibagikan kepada orang-orang sekitar Anda. Sukses, mulia. Hidup nggak boleh cuman mate. Hidup juga nggak boleh cuman
Ini ibarat lilin, mampu menerangi sekitarnya tapi dirinya musnah. Belum sukses sudah belagu mendirikan panti asuhan, panti jompo. Akhir bulan cari sumbangan ke sana kemari. Pakai lagu lagi. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Tidak dong, konsep baru. Termasuk, ada analogi. Contohnya nih, kalau saya ngisi para entrepreneur nih. Bapak Ibu saya nanya, di ruangan ini semuanya bisa jalan kaki? Bisa. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, di ruangan ini semuanya bisa nyupir mobil? Mulai berkurang. Karyawan saya, Dedi nggak bisa nyupir. Mbak Weni sedang kursus. Berarti belum bisa. Kenapa nyupir tidak semuanya bisa? Nyupir perlu keterampilan khusus. Sekarang saya tanya, Bapak dan Ibu, mau orang yang hadir di sini semuanya saya bayarin jalan-jalan ke Eropa gratis? Mau? 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 Pilotnya Pak Pras. Pilotnya Pak Pras? Pilotnya Pak Pras, mau? Mau? Nggak bisa. Kenapa? Karena pesawat itu lebih rumit. Pesawat itu lebih rigid. Artinya apa? Bisnis kita terus berkembang dan sekarang makin rumit. Kalau Anda tidak belajar ilmunya, maka perusahaan ini nyungsep sebagaimana kita naik pesawat jalan-jalan ke Eropa. Maka hari ini kita harus belajar bagaimana mengelola perusahaan. Gitu kan? Jadi, anak saya waktu kuliah di Jerman, telepon saya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Be, ya, bisnis saya bangkrut lagi, Be. Nggak apa-apa, nak. Jatah kamu bangkrut 7 kali. Kamu baru 4. Kurang 3. Belajar bisnis harus ada jatuhnya. Tapi aku sebel. Om Sandi mau berangkat ke Berlin. Temui dia, berguru sama dia. Ngapain dia ke Berlin? Ikut lomba lari. Orang kaya kalau lomba lari ke Berlin. Kalau kita ke Monas. Ya. Akhirnya, terus, tapi aku perlu ini, nunggu Om Sandi kan lama. Gini. Ingat pepatah yang sering Bapak ajarkan. Pelaut yang ulung tidak akan lahir di laut yang tenang. Orang-orang yang hebat tidak akan pernah lahir dari orang yang tidak pernah mendapat cobaan dan ujian. Saya sudah ngomongnya penuh semangat, dia jawabnya, sudah bosen itu. Sudah sering saya dengar. Pakai apa lagi ya ini? Akhirnya saya, oke nak, kalau kamu tahu ada orangnya pedah, dan kemudian perlu genjot, perlu energi, itu artinya apa? Sepedanya lagi nanjak. Tapi kalau kamu nggak genjot, sepedanya jalan, berarti lagi nurun. Artinya apa nak? Kalau kamu sekarang sedang susah payah berusaha, berarti kamu sedang nanjak menuju puncak kesuksesan kamu, nak. Dan akhirnya dia bilang, yes, ini baru saran. Gitu, pakai analogi. Ya, pakai logika supaya kemudian orang, yes. Jadi harus menggunakan banyak jurus, tidak boleh hanya satu jurus. Bagi Anda yang parenting nih, saya lihat di daftar trainingnya ada yang parenting. Logika yang sering digunakan apa? Penghuni hutan mengadakan konferensi. Seluruh penghuni hutan kemudian diskusi, dan akhirnya mereka diskusi keterampilan apa yang perlu dimiliki penghuni hutan. Dan akhirnya mereka sepakat, hutan sering kebakaran, maka seluruh penghuni hutan harus bisa terbang. Hutan sering banjir, maka seluruh penghuni hutan harus bisa renang. Hutan itu liar, maka seluruh penghuni hutan harus bisa lari dan lompat. Akhirnya dia sepakati, diadakan 3 pelatihan. Terbang, renang, lompat. Hari pertama mereka enjoy, hari kedua mulai berantem, hari ketiga benar-benar berantem, dan ke hari 4 trainingnya dibubarkan. Kenapa? Karena gajah dipaksa terbang, ayam dipaksa berenang, cacing dipaksa lari melompat. Jangan-jangan anak bapak potensinya gajah, tapi disuruh terbang, sekolah stres. Hari ini saya akan mengajarkan kepada bapak ibu, bagaimana supaya bapak ibu anaknya sesuai dengan potensinya. Bagi yang pimpinan, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bekerja sesuai dengan potensinya. Kerjanya itu enjoy, asik. Kerjanya tidak hanya rutin, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Senin sampai Jumat. Minggu balas dendam tidur, Sabtu balas dendam, Minggu nganjurin tidur. Minggu sore sudah komentar, jangkrik, sesuk Senin mana? Ya, enjoy, asik. Dan orang feeling itu senangnya motivatif. Senangnya itu ada cerita, senangnya ada nangisnya. Dan cerita yang paling kuat itu adalah cerita pribadi. Jangan trainer Anda ceritanya selalu Kolonel Sanders, ya, selalu Sylvester Stallone, ya kan? Tahu Sylvester Stallone ya? Main film kalau nggak nembak, nonjok, cara ngomong. Kenapa? Suaranya jelek, maka dia dijuluki bintang film bersuara sapi.
Dan suatu saat dia diminta ibunya belanja. Sylvester, iya mam. Bantu mama belanja. Baik mam. Beli apa mam? Kelapa, telur, terong. Baik mam. Sampai, tapi ingat kamu nggak boleh ngomong. Terus gimana mam? Pakai bahasa isyarat. Akhirnya dia datang. Begitu sampai warung, kelapa apa ya? Oh kelapa. Telur, agak bingung dia. Hanya gini. Oh telur. Nah waktu terong bingung dia. Akhirnya mohon maaf, dibuka celananya, ditunjukin sama tukang warung. Dan tukang warungnya bilang, oh cabai rawit. Jadi besar orangnya belum tentu besar. Cerita. Gak pakai nano ya. Itu. Ceritanya banyak, bahkan cerita yang sederhana itu bisa menginspirasi banyak orang. Nih kadang-kadang saya ceritanya sederhana ini. Cuma naik taksi bisa menginspirasi banyak orang. Dan kadang, loh saya tidak berharap pesertanya nangis. Loh kok malah nangis yang ini? Apa? Ya cuman itu. Saya suatu saat lagi lelah. Saya dulu pernah jadwal training 1 bulan itu 40 lebih. Ya, capek hari Senin saya minta istirahat. Sama Mbak Mona. Di sini ada Mbak Mona? Di sini. Ini Mbak Mona, manajer marketing saya di Kubik. Saya Senin minta istirahat. Begitu istirahat, saya jalan-jalan. Berangkatnya ke Botani Square naik apa? Pusaka bis kecil itu. Saya mau rehat, nggak mau pakai mobil. Ternyata maka itu stres juga ya. Itu harus banyak istighfar. Sopirnya kan wah. Akhirnya saya pulangnya naik taksi. Bluebird. Begitu naik taksi, begitu selamat sore Pak. Sorry. Kok senyumnya bagus ya. Akhirnya saya ingin pasti orang ini punya sesuatu. Akhirnya tak ajak makan. Yuk kita makan. Enggak Pak. Enggak. Oh Pak, peraturan kami nggak boleh. Enggak. Saya nggak akan ngomong sama bos kamu. Saya ajak makan. Saya ajak di Sate Laka-Laka di Jalan Baru. Itu sate terenak di Indonesia yang pernah saya makan. Ayo kamu pesan apa? Saya ikut Bapak aja. Yaudah, saya pesenin sesuai dengan yang saya pesenin. Akhirnya kemudian saya tanya. Poolnya di mana? Keramat Jati. Kamu tinggal di mana? Balaraja. Balaraja Keramat Jati sekali perjalanan berapa? Sampai rumah saya kurang lebih 4 jam. Berarti sehari 8 jam. Ya. Terus kamu tinggal di mana? Saya pulang pergi Pak. Sehari 8 jam pulang pergi? Iya Pak. Loh kenapa? Saya ingin ketemu ibu saya. Kenapa? Bagaimana ceritanya kamu ketemu sampai rumah cuman setengah 12, Anda kemudian setengah 4 lagi sudah pergi lagi. Ibu Anda kan masih tidur. Iya Pak. Tapi ibu saya itu punya kebiasaan bangun jam 3. Terus dia sholat. Terus sebelum berangkat kemudian saya pulang karena saya ingin mencium tangan ibu saya. Cuman itu. Iya. Terus saya ingin menghadiahkan umroh buat ibu saya. Apa yang kamu lakukan? Saya walaupun capek, saya berangkat nyetir. Kenapa? Karena kalau di sini jalan tidak pernah lalai, saya dapat hadiah umrah. Dan hadiah umrah itu akan saya berikan kepada ibu saya. Cuman cerita kayak gitu aja. Selama ini aku sama ibu gimana? Baru dibilang, nah aku sakit. Ntar ya Bu, aku lagi repot. Ini 4 jam setiap hari. Dia berangkat pulang pergi. Dan bisa juga kita menggunakan kata-kata bermakna. Nih, misalnya ini saya kasih kalau ke bisnis. Bila suatu bisnis semakin bergantung kepada uang, maka semakin kecil kemungkinannya untuk sukses. Bisnis yang terbagus itu adalah bisnis yang ada value-nya. Ada sesuatu yang diperjuangkan. Tidak hanya dengar uang. Anda bisa baca bukunya Jim Collins. Jim Collins mengatakan perusahaan-perusahaan yang bertahan berabad-abad itu bukan hanya semata-mata bicara uang. Dia bicara value, dia bicara kepedulian, dia bicara care sama orang kanan kirinya. Ya. Kata-kata ini juga seperti kerja adalah wujud nyata cinta. Bila kita tidak dapat bekerja dengan kecintaan, tapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkan pekerjaan itu. Betapa banyak di perusahaan-perusahaan itu orang yang hobinya meludah di sumur yang airnya dia minum. Sudah tahu dapat gaji dari perusahaan, kerjaannya jelek-jeleki perusahaan. Itu namanya meludah di sumur yang airnya diminum. Dan kalau kita melakukan itu, yang rugi siapa? Kita juga. Air kotor kita minum dan merusak lingkungan. Kalau Anda gentle, nggak cocok, keluar dong. Ya. Kerja itu dengan cinta. Enjoy. Saya suruh ngisi training dari pagi itu, enjoy, asik. Sampai istri saya pernah bilang, aku ngeliat Mas Jamil jadwalnya capek, apalagi Mas Jamil yang jalanin. Suaminya banyak order, jangan ngeluh.
Ya tapi aku ngeliatnya capek. Aku pernah nemenin Mas Jamil ke bandara. Begitu masuk Garuda Alon, petugasnya udah bilang, Pak Jamil kemana lagi tiap hari naik pesawat? Petugas Garuda Alonnya sampai hafal, Mas. Aku capek, Mas. Sudah kalau ngeliat suami capek, ambil minyak tawon, pijitin suami. Dan akhirnya bagian belakang dipijitin. Begitu selesai bagian belakang, diputar sama dia. Nah, yang ini tidak boleh diceritakan di sini. Panas. Pakai minyak tawon. Dan orang yang insting itu apa? Orang insting senang dengan pencerahan, ngambil hikmah dan juga ada akronim. Ambil hikmah misalnya apa nih? Kalau saya bicara, hei, kalau Anda kerja di kantor jangan hanya jadi komentator, nanti seperti burung beo. Kan ada ceritanya ini ya, walaupun ini dongeng. Ya, ceritanya Pak, Tuhan yang Maha Kuasa mengutus peri penjaga hutan. Dia bilang, sekarang mulai 2 minggu yang akan datang, seluruh penghuni hutan harus pakai bicara dengan suara yang berbeda. Dia bisa ngomong. Akhirnya datanglah singa. Apa yang diucapkan burung ya? Kayak suara orang sakit gigi. Akhirnya kambing datang. Meh. Suaranya ya ampun, jelek banget. Kucing datang. Meh. Suaranya nggak gentle. Ya, gitu terus. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Begitu hari sudah ditentukan, mereka menghadap peri penjaga hutan. Dan begitu menjaga peri penjaga hutan, semua suruh setor suaranya. Begitu giliran burung beo, meh, kambing protes, itu suara gue tahu. Meh, kucing, itu suara aneh. Semua suara sudah dipakai, ternyata apa? Burung beo kehabisan suara. Dan akhirnya peri penjaga hutan, itulah komentator. Ia hanya bisa komentar dan tidak punya apa-apa. Maka sebagai hukuman, kamu sekarang hanya bisa niruin orang lain supaya menjadi bahan ketertawaan seluruh penduduk dunia. Jangan sampai kita menjadi burung beo. Kerjaannya komentator terus. Rame di sosial media, Jokowi ditolak di Amerika. Tidak disambut meriah, makanya pulang cepat. Capek yang kayak gitu, capek. Komentator karyanya nggak ada. Dan kemudian apa? Akronim. Bisa akronim. Orang-orang insting senang dengan akronim. Ini bagi pebisnis. Pasti Anda familiar dengan istilah flow. Flow itu apa? Singkatan. Apa itu? Flow, mengalir. Hidup supaya mengalir dan mengalirnya makin deras apa? Flow. Kita harus find the challenge. Tantapkan tantangan dong. Ini sudah tercapai, tetapkan tantangan yang baru. Ya. Tapi kita harus realistik. Maka L-nya apa? Nih, L-nya adalah look at reality, lihat fakta sekarang. Anda punya tantangan yang menantang, faktanya gimana? Dan yang berikutnya, open possibilities. Ya. Buka berbagai peluang, bagaimana memperpendek gap antara challenge dengan reality. Dan kemudian yang terakhir, Anda harus punya win commitment. Apa komitmen Anda supaya Anda menjadi pemenang? Orang-orang insting senang dengan cara ini. Maka saran saya, untuk memuaskan semuanya, dari yang 5 tadi, semuanya lengkapi sambutannya, yes, ini memuaskan orang sensing, yes, ini orang thinking, yes, ini intuiting, yes, ini feeling, yes, ini insting. Cuplik-cuplik, fokus pada hasil yang mau kita raih. Dan konten yang baik bisa sia-sia bila deliverynya tidak menarik. Betapa banyak orang yang ngomongnya hebat, berkualitas, tapi pesertanya ngantuk. Bahkan kadang admin, Pak, di copy aja Pak materinya Pak. Bagus Pak, bagus, tapi ngantuk. Ya, maka deliverynya harus menarik. Dan saya pun deliverynya menggunakan pendekatan yang tadi. Seorang presenter itu adalah performer, bukan hanya trainer. Pimpinan itu ketika dikasih sambutan ke depan, dia adalah performer. Leader ketika dikasih sambutan ke depan, dia adalah performer. Dan seorang performer itu harus punya 5 kemampuan. Ya, memuaskan sebagaimana mesin kecerdasan. Ya. Untuk memuaskan orang sensing, Anda harus menjadi performer. Performer yang apa? Performer menjadi penampil yang atraktif. Penampil yang atraktif itu apa? Suaranya diatur. Kapan Anda berteriak keras? Dan kapan Anda perlu berteriak? Kapan Anda harus ngomong cepat? Dan kapan Anda perlu ngomong pelan? Atraktif. Termasuk menggunakan alat bantu. Ini juga bisa menjawabkan kita lebih atraktif. Lah materinya, materi yang kemudian mengajak orang merenung, materinya ngajak orang yang sedih.
Tiba-tiba Anda yang nggak pakai ini, begitu Anda lagi ngomong, next. Ya kehilangan itu. Lu kok next sih? Arab nangis kok next? Nangis. Terus itu nangis sih. Dan alat bantunya juga sering keliru kan? Ada yang pakai musik, sepanjang training semuanya full pakai musik. Sehingga musik tidak punya kekuatan. Musik itu ya sekali-kali. Sinar matahari tidak dibagi sebagian orang dianggap sia-sia. Kenapa? Terlalu banyak sinarnya. Tapi begitu Anda gelap ada lilin, ya Allah, untung ada lilin, untung ada lilin. Padahal itu kalah dibandingkan matahari. Musik juga begitu. Jangan terlalu full musik. Kalau ingat lilin ini, saya ingat ke istri saya. Istriku, andaikan matahari terlalu sayang bila sinar ini menyinari kau seorang. Bagaimana kalau sinar ini aku bagi dengan yang lain? Istrinya akan menjawab, suamiku setuju kalau kakanda matahari. Tapi kakanda itu lilin. Nerangi rumah aja gak terang. Ini kelihatannya cara penampil atraktif. Selain menjadi seorang penampil atraktif, kita kan harus memuaskan orang thinking. Maka orang thinking itu kalau presentasi, kalau dia menyampaikan gagasannya, dia harus menjadi pencerah pikiran. Pikirannya yes, pulang dari sini gue lagi langsung cerah. Dan buat orang intuiting, apa yang harus kita lakukan? Seorang intuiting, untuk Anda yang intuiting, Anda harus menjadi penggagas kaya. Ya, bahasa tubuh dimainkan. Ya, dan kemudian apa? Dan kemudian Anda harus juga memainkan mimik wajah dan sebagainya. Penggagas kaya. Begitu pulang, yes, gue ingat yang gayanya Pak Pras itu, yes. Penggagas kaya. Dan orang-orang yang intuiting juga senang dipuaskan dengan gaya ini. Termasuk kalau kita intuiting, maka harus lebih menonjol di sini. Dan orang feeling itu lebih senang dipuaskan kalau kemudian, kalau kita menjadi penyentuh hati. Senang saya sama trainingnya dia. Kenapa? Pokoknya kalau dia ikut training dia, anyes. Penyentuh hati. Dan kemudian kalau orang insting, pengambil hikmah. Ada permainan, diambil hikmahnya. Kadang-kadang permainannya pun cukup sederhana. Saya kadang-kadang menggunakan permainan sederhana. Para peserta saya kasih kertas, sobekan kertas sebesar kartu nama, dan kemudian saya minta, tolong kemudian kertas itu diremet-remet. Tahu diremet-remet? Dikepel-kepel. Diremas-remas. Dan begitu sudah diremas-remas, silahkan tuliskan nama Anda dan tanda tangan Anda di situ. Kira-kira bisa nggak? Susah. Dan kemudian saya bilang, oke, kalau gitu sekarang kertasnya dibuka. Dan saya minta Anda tuliskan nama Anda di situ, tanda tangan di situ. Mudah? Mudah. Ambil hikmahnya. Apa pelajarannya? Kalau Anda datang ke sini, pikirannya tertutup, susah ilmu masuk. Tapi kalau terbuka, mudah dikerjakan. Maka sebelum kita mulai, buka pikiran, buka hati. Supaya apa? Ilmunya masuk, mudah masuk ke dalam diri kita. Nah, ini semuanya, kalau kita menjadi seorang performer, ya sudah, kita memang harus menjadi penampil yang atraktif, menjadi pencerah pikiran, menjadi penggagas kaya, menjadi penyentuh hati, menjadi juga penebar hikmah. Maka kalau Anda kontennya diisi, deliverynya dimainkan, dan kemudian Anda juga bisa memahami audiens, dan Anda terus meningkatkan intangible asset Anda, maka saya katakan, mari Ismam. Bisa ditampilkan? Ada yang nunggu? Ya. Oke. Yang atas, ya. Ke bawah. Oke. Tadi kalau orang sensing jadi apa? Penampil atraktif. Orang thinking pencerah pikiran. Orang intuiting penggagas gaya. Orang feeling penyentuh hati. Orang insting pengambil hikmah. Maka kalau kemudian kita padukan antara tadi, yes, kita memahami audiens, yes, kemudian kita meningkatkan intangible asset ada, dan materi kita kontennya tadi apa? Yang pertama tadi ada atraktif, argumentatif, kemudian inspiratif, motivatif, dan kemudian yang tadi hikmah. Dan digabungkan dengan ini, maka kemudian bicara kita akan berpengaruh. Mari gerakkan dan ubah sekitar kita dengan bicara. Maka sesi ini saya tutup dengan pernyataan saya.
kata yang ditularkan adalah senjata yang tidak menimbulkan luka. Tetapi kata bisa mengubah hidup Anda, perusahaan Anda, bahkan bisa mengubah negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.